Saya terima kasih loh kalau ada informasi seperti ini ya Pak Muhammad Hussein dari aslinya dari sana Gaza. Kemudian saya terima kasih kepada negara kita yang kepala negara kita sudah menyampaikan sikapnya. Terima kasih juga kepada Menteri Negara kita, Menteri Luar Negeri Retno tadi ditayangkan sudah bicara. Yang pembicaraan dan statementnya itu mempunyai bobot internasional karena didengarkan oleh PBB. Sehingga ada usaha-usaha untuk gencatan senjata yang kita harapkan tentunya berhasil ya mudah-mudahan. Tapi kan saya bicara itu tidak sebagai kepala negara, tidak sebagai petugas negara, penyelenggara negara, tidak. Saya bicara sebagai rakyat biasa, anggota masyarakat. Saya mengingatkan bahwa kita jangan semuanya terpikat kepada urusan di Palestina Israel itu karena negeri kita sendiri kita lagi gawat. Pak sekarang ini sudah 45.000 kita yang meninggal gitu karena pandemi. Jadi untuk apa kalau kita berduyun-duyun masih rame-rame berdemonstrasi apa menambah klaster. Bayangkan baru berapa hari yang lalu saya ngomong 45.000 ya. Sekarang 49.000, 4.000 orang meninggal. Dalam waktu berapa hari? Pak Hendro. Sesuai dengan... Iya, kalau kita berbicara mengenai pandemi corona, tentunya semua negara mengalami hal yang sama. Kemudian Indonesia dilihat dari mayoritas masyarakat muslimnya, semua mata negara tertuju kepada Indonesia terkait dengan konflik Israel dan juga Palestina. Jangan dipotong dong saya ngomong. Kalau kita ngomong kan saya sebagai anggota masyarakat. Saya minta masyarakat kita ya lihat kepada rakyat kita gitu. Kalau urusan negara kan udah ada kepala negara, udah ada menteri negara, biar dia yang mewakili negara dan ada bobotnya. Kalau kita bergerak di jalanan kayak gini, bobotnya apa? Buat Palestina juga nggak terima kasih kok, apa? Cuma secara moral aja kita kelihatan. Tapi jangan lupa, kalau kita terus nambah yang mati karena COVID, bagaimana? Padahal kita rakyat kita nih ya. Saudara lihat dong, dari Ambon ke Tual ke Ambon itu 7 jam perjalanan laut. Itu siapa yang bayar? Orang yang sakit kena COVID itu siapa yang bayar? Pada mati di jalan. Kemudian kalau bayar kita itu, kalau sakit COVID, yang bayar pemerintah. Tapi kalau ongkos dari Tual ke Ambon, dari Lamno ke Banda Aceh, dari Tabayung ke Sibolga, orang yang sakit, siapa yang bayar? Kan rakyat. Itu juga kita perlu lihat rakyat itu kita bantu. Masyarakat kita itu juga lihat dong kepada diri sendiri. Sekarang ini kita empat orang tiap jam meninggal. Tentunya kan hal itu juga menjadi fokus negeri ini begitu Pak Hendro. Tapi kalau misalnya kita lihat informasinya pimpinan Hamas juga sempat berkirim surat dengan Presiden Joko Widodo untuk meminta dukungan terhadap Palestina. Itu bukan urusan yang saya bicara. Saya bicara sebagai rakyat dan anggota masyarakat. Saya menyerukan kepada masyarakat kita ingat keadaan ini. Karena saya juga berkegiatan di situ untuk melihat rakyat kesulitannya. Mereka butuh uang 10 juta sampai 15 juta ongkos orang kalau sakit COVID. Dan sekarang ada 110.000 yang dirawat di rumah sakit dalam keadaan serius. Mereka butuh dana, mereka butuh perhatian. Pemerintah sudah kasih perhatian kepada masyarakat. Tapi karena persoalan ini persoalan masyarakat banyak juga yang tidak terjangkau seperti yang saya sampaikan. Tolonglah masyarakat dan kalian ini yang pembawa berita nih, para wartawan. Jangan yang terus-terusan diangkat itu tidak ada urusan masyarakat kita yang jauh dari kampung saya aja, dari Tanjung Selakor ke Banjarmasin. Baik. Itu nggak pernah ada yang tahu orang meninggal berapa di situ kena COVID. Ngangkut di situ tidak ada usaha. Saya bicara sebagai masyarakat, bukan sebagai penyelenggara negara. COVID, Pak, kami sepakat karena media setiap hari terus memberitakan update COVID, korbannya di mana, bantuannya seperti apa. Tapi kami ingin tahu, tadi Pak Hendro menempatkan diri sebagai masyarakat. Dasar argumennya seperti apa, Pak? Sehingga Indonesia tidak harus ikut campur dengan urusan Israel dan Palestina, Pak. Rakyat kita itu sangat menderita, tidak bisa bayar 10 juta kalau sakit. Sakit COVID, saudara tahu, 10 juta bayarannya. Belum tentu sembuh. Duitnya dari mana? Itu saya mengingatkan aja begitu sebagai masyarakat. Saya tidak mau ikut campur penyelenggara negara. Meskipun sebenarnya dukungan ini justru datang dari masyarakat itu sendiri. Saya tidak mau ngomong urusan luar negeri, saya ngomongin urusan masyarakat.
Saya sebagai anggota masyarakat. Kalau saya penyelenggara negara, saya ngomong soal negara. Meskipun Ini saya ngomong soal masyarakat. Baik. Masyarakat kita jangan sampai lupa diri. Ingat, saya juga masyarakat saya juga bangsa Indonesia. Saya juga terenyuh lihat ini tadi yang disampaikan Pak Muhammad Hussein. Siapa hati manusia biasa yang tidak tersentuh? Sedih kita juga. Tapi Mbok ya sedih juga dong lihat kampung halaman kita masing-masing, kampung halaman saya itu yang saya maksud. Pak Hendro, Bukannya jangan diputar balik seolah-olah saya tidak mau care terhadap urusan pelanggaran kemanusiaan. Pak Hendro Priyono, kami yakin kalau soal kemanusiaan, kami yakin Bapak juga tergerak. Pak Hendro, kalau untuk saat ini, Pak Hendro Priyono, Anda melihat kan angka sumbangan aksi solidaritas bela Palestina itu sudah ada, Pak. Dan bahkan sebagian sudah disalurkan ke sana. Bagaimana tanggapan Bapak? Itu silahkan aja. Saya senang juga ada sumbangan. Tapi jangan lupa dong nyumbang juga di kampung saya, di kampung kamu, kampung saudara-saudara sekalian. Lihat dong di situ. Saya lihat di Banjarmasin, itu kampung halaman saya lihat bagaimana rakyat juga di sana menderita. Juga masyarakat harus bahu-membahu untuk membantu juga. Jangan semuanya diserahkan pemerintah. Kan banyak yang tidak terjangkau seperti yang saya bilang itu tadi. Itu pemerintah tidak bisa menjangkau sampai semuanya. BPJS saja belum bayar di banyak rumah sakit. Bagaimana rumah sakit mau melayani rakyat kita? Fokus saya itu. Jangan diputar-putar seolah-olah saya tidak care dengan permasalahan di Palestina, Israel. Tidak. Masalahnya saya ngomong sama siapa? Saya kan ngomong sama masyarakat. Ya, aksi solidaritas tentunya menjadi pilihan masyarakat itu sendiri. Kita, Bapak pun juga menghargai hal ini. Tentunya fokus terhadap negeri ini juga kemudian harus dikedepankan begitu ya. Terima kasih banyak Jenderal TNI Purnawirawan Hendro Priyono. Selamat malam, Pak Hendro. Malam. Tadi sudah banyak ya, Maria, yang digambarkan oleh bagaimana sudut pandang AM Hendro Priyono. Kami nanti akan meminta pandangan juga dari Mbak Monik dan juga Pak Sulaiman. Pertanyaan jangan lupa ya, pertanyaan untuk masyarakat kita buka. Karena masyarakat juga dapat kemudian bergabung bersama kami di studio untuk bertanya langsung, memberikan pertanyaan-pertanyaan melalui Twitter @catatandemokrasi. Kami tunggu hingga nanti di akhir acara, tapi usai jeda kami akan kembali sesaat lagi.